project Sri Asih ini dari ngobrol-ngobrolnya itu sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun? 3 tahun yang lalu, dari sebelum Gundala syuting. Tadi ada foto Polaroid satu apa? Jangan. Oh jangan? Jangan. Nggak boleh? Nggak boleh. Foto apa? Jangan. Kasih lihat ke semuanya. Gue keringetan banget Iya, ini. Halo semuanya, balik lagi di Kapan Lagi Show bareng gue Marlo. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spektakuler, yaitu Pevita Pierce. Wow, spektakuler ya. Spektakuler. Gila. Soalnya di sini justru fenomenal tuh. Oh, Jadi gue lebih baik spektakuler aja kan. boleh. Gimana Udah Pev? Apa lama. kabar? Baik. Udah lama banget kita nggak ketemu. Lu gimana masih kuliah di... Terakhir kita ketemu cuma virtual. Betul. Iya. Emang gue buka jasa buat yang belum tahu. Boleh di follow OnlyFans gue di bawah sini ya. Lanjut kita Terus gue subscribe gitu. subscriber kan lu yang nontonin, dia suka minta kaki aneh. Ya, fokus ya Pev ya. Oke. Kita kedatangan lu nih, kita pengen bahas tentang film yang akan datang, yaitu Sri Asih. Excited? Bukan lagi. Udah mixed feeling banget, udah dari excited, nervous. Udah nggak bisa dijelasin cuma satu kata sih. Sri Asih ini superhero pertama kan ya, yang wanita di layar lebar. Ya, dari Jagat Sinema Bumi Langit setelah Gundala, yang film keduanya itu adalah Sri Asih. Oke. Lu ini gak sih, awalnya deg-degan gak sih waktu tahu bahwa lu akan memerankan seorang Sri Asih? Itu asal mulai gimana bisa dapat? Jadi project Sri Asih ini dari ngobrol-ngobrolnya itu sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun? 3 tahun yang lalu, dari sebelum Gundala syuting. Udah diomongin Sri Asih? Mereka sudah menceritakan konsepnya, benang merahnya, karakter-karakternya, universe-nya, semuanya apa yang akan mereka bikin itu udah diceritain, konsep-konsepnya juga. Nah, ketika mereka ceritain itu, pas banget gue tuh lagi ngerasa di fase yang kayak, oke, gue drama udah, adventure udah, horror udah. Gue tuh selalu mencoba untuk kayak mencoba hal baru. Oke. Jadi nggak masuk ke dalam satu box gitu. Iya. Nah terus gue mikir kayak apa, what's next ya? Oh, action deh. Action. Gue nggak punya basic action juga gitu. Nah tapi gue nggak nyangka doa gue itu terjawab dengan action superhero. Itu kayak oke, gue pengen main action aja sih, tapi kok jadi superhero ya. Tapi kok alhamdulillah banyak bonusnya nih. Bener, Tapi ya. jadi pressure juga, karena pressure itu adalah good pressure ya, bukan Oke. pressure secara negatif. Kayak untuk memerankan karakter sebesar Sri Asih yang sudah punya banyak fanbase-nya, dan ini udah ditulis oleh R.A. Kosasi, diangkat dari komik, dan itu nambah excitement lagi lah untuk jadi ingin memberikan yang terbaik dalam mendeliver karakter Sri Asih. Tapi aku bilang ke bapak-bapak produser, ke Pak Wiki, ke Bang Joko Anwar, aku bilang bahwa Pak, oke, aku dengan senang hati mau banget meranin Sri Asih, tapi dengan satu kondisi ya, tolong kasih waktu untuk persiapan ini. Oke. At least kasih waktu 1 tahun. Dan akhirnya mereka kasih waktu 1,5 tahun untuk persiapan, karena ini gue fisiknya dari nol, benar-benar dari nol untuk actionnya, dari nol banget belajar, dan setiap hari selama hampir 1,5 tahun latihan 2 jam gym, setelah itu 5 jam koreo yang basicnya silat, walaupun ketika pas syutingnya itu ada mix martial arts, bukan cuma silat aja. Jadi per hari selama 1,5 tahun sekitar 7 jam nih dedikasi lebih. untuk film ini. Iya, belum termasuk reading. Kamu multitalenta sekali ya. Lebih ke dedikasi aja Bener, kayaknya. karena ini kan lu fokus. kan belum pernah nyoba action kan. Iya. Nah, lu pengen ada basic di action, makanya Iya. lu latihan. Iya. Nah, ngomongin soal rutin tadi, gue Iya. pengen cut sedikit. Itu tuh latihan rutinnya, lu tuh memperagakan hal yang sama terus-terusan, Iya. atau kayak lu emang improvement, atau kayak apa sih, gue gak pernah tahu soalnya. Oke, gak apa-apa, gue juga tadinya gak ngerti sama sekali gitu. Jadi ini terbagi sama beberapa stages. Oke. Stage pertama itu basicnya, cara nendang gimana, cara mukul gimana, Oke. kuda-kuda tuh seperti apa. Dan setelah itu untuk makan waktu itu paling lama. Itu paling lama, Basicnya itu paling lama basicnya ya. paling lama. Setelah basicnya itu udah bisa,
udah mendingan. Mendingan. Ya kalau mereka sih ya. bilang gue bisa, gue ngerasa mendingan. Mendingan gitu. ya. Iya. Nah setelah itu baru masuk ke koreo. Oke. Nah ketika udah masuk ke koreo, baru kita masuk ke video board. Jadi sebetulnya sebelum kita turun ke set dan syuting, kita tuh udah melakukan simulasi itu semua dengan secara Oke. matang sebelum kita lakukan di set. Jadi udah barengan sama workshop dengan kameranya, movementnya. Jadi kita udah punya video board. Jadi video board itu seperti kayak adegan syutingnya, tapi Oke. belum di set, belum di kostum, belum masih Pakai pakai latihan seadanya. aja gitu ya. Latihan tapi mungkin setnya masih pakai kardus-kardus cerita Oke, temboknya iya, gitu. oke. Nah jadi ketika kita on set udah ngikutin guide itu, udah nggak nyari lagi, nggak makan waktu lagi gitu. Rumit ya, cukup rumit ternyata ya. Aduh tapi menarik banget, menarik banget. Iya, tadi di balik satu film action kayak gitu ternyata backgroundnya lebih ribet Iya. lagi dari itu ya. Belum lagi action superhero itu oke, ada actionnya, tapi juga Sri Asih ini kan superhero, dia punya super power. Oke. Dan super power itu juga kita bermain dengan CGI. Nah, Jadi itu CGI juga ini. bermain dengan imajinasi yang amat sangat menarik lagi. Itu kan gue sempat wawancara Bang Joko ya. Iya. Dia ngomong CGI itu makan waktu paling lama. Iya. Di Sri Asih juga. Jadi bayangin aja untuk persiapan ini 1,5 tahun, terus kita syuting kurang lebih 6 bulan, bukan total hari ya, tapi karena kita syuting di masa pandemi ada challenge tersendiri, mungkin kalau nggak salah 6 bulan dan proses editingnya sendiri 1 tahun. Oh iya. Kompleks tapi seru banget. Apa ngobrol sama Bang Joko ya? Iya. Iya. Sama tadi kamu batuk. Iya. Iya. Oh, itu bakal dimasukin batu. Dimasukin Jadi pasti. balu, Nggak oke. apa-apa. Oke, nah tadi sempat bilang sebelumnya ada apa itu namanya Workshop, video board. Video board. Oke, Video board. dimana yang kamu masih pakai baju normal, Iya, pakai masih kardus dan pakai, segala iya, macam. iya. Setelah menggunakan kostum dan aksesoris Sri Asih, ada tantangan berbeda nggak? Ada yang beda nih kok agak ketat ya paha ya gitu atau apa gitu? Justru menurut gue justru aktor itu baru ngerasa di playgroundnya ketika udah pakai kostum, udah pakai makeup, udah on set. Di situ kita bermain dengan, kita masuk ke dunia imajinasi yang di-create sama penulis dan juga director. That's the fun part. Berarti lebih seru malah waktu udah pakai kostum dan Iya, segala itu macam ya? Iya, mungkin sama kayak misalkan gini deh, MMA fighter. Mereka latihan training, show-nya pas mereka di ring. Di ring. Nah ini rasanya ketika on set itu kayak di ringnya gitu. Atau mungkin kayak kalau musisi latihan pas on stage perform. Nah ini kayak show time-nya kita. Oke. Tapi ada rasa kebanggaan sendiri nggak waktu make si kostum Sri Asih ini? Bukan lagi rasa bangganya Boleh udah. pinjem nggak? Boleh buat Halloween nanti ya? Benar, jadi Sri Asuh. Bisa. Bisa ya. Oke, selama syuting nih, bukan selama syuting, selama semuanya deh, semua prosesnya. Apa yang paling berkesan buat? Ini perjalanan yang amat sangat panjang. 2 tahun sampai akhirnya kita tayang, tadi untuk CGI-nya aja 1 tahun sendiri. Jadi 3 tahun. Berkesan itu udah banyak banget poin-poinnya, ada naik, ada turun. Ya it's life gitu, dan juga tapi mungkin ketika aku kayak ngaca lagi di green room, di ruang tunggu, pakai kostum Sri Asih, pakai makeup dan semua aksesorisnya, dan ngaca kayak, kalau gue bilang sama Pevita umur 9 tahun kayak, lo bakal meranin karakter Sri Asih, lo superhero perempuan dari jagat sinema bumi langit yang universe imajinasi ini. Sih bakal kayak, kalau ada yang ngomong gitu kayak, ngomong apa sih gitu. Tapi sekarang kayak ketika ngelihat di kaca dan oke, sekarang gue ada di sini ya ternyata. I made it gitu ya. I made it here gitu. It's a dream come true for me. Jadi itu yang paling berkesan, life changing, berkesan. Tapi memang 3 tahun itu sangat challenging. Cuma setelah gue udah melewati itu, looking back, gue bersyukur banget gue mendapatkan tantangan-tantangan dan challenge itu, karena karakter ini sangat life changing buat gue, dan cara gue ngeliat hidup, cara gue ngeliat diri gue sendiri itu
Berubah semua setelah Iya, ini. iya. Oke. Nah, kan lu meranin Sri Asih sebagai superhero perempuan. Iya. Menurut lu Sri Asih ini termasuk bisa ngasih impact sebagai woman empowerment? Kalau misalkan dari pembahasan gue sendiri sama penulis dan juga direkturnya Mbak Upi yang by the way dia salah satu alasan kenapa gue mau main film di Indonesia ini. Karena dulu gue nonton film-film dia dan gue kayak oh gue pengen banget main film gitu. Dan sekarang kerjasama, nah itu balik lagi itu juga sebuah achievement lagi. It's a dream come true. Dan pembahasan dengan Mbak Upi ini sebetulnya kita semua di sini cuma ingin bikin film yang menghibur. Tetapi kalau misalkan ada pesan-pesan woman empowerment yang dirasakan setiap penonton itu cukup personal untuk mereka aja sih. Kalau mereka melihat ada itu, oke, good, ya bagus. Tapi kita lebih misi utama kita hanya meng-create film yang menghibur. Oke, itu tergantung masing-masing Mbak ya. Tergantung masing-masing. Nggak tanggung jawab lu ya. Oke, nah banyak aktor dan aktris superhero saat beradegan ngerasa konyol. Iya. Ketika pakai kostum, ketika gitu kan. Iya. Bayangin kayak Wolverine tanpa CGI dia cuman gitu kan gak ada giniannya. Benar. Nah, lu sempet ngerasa konyol gak waktu lagi syuting? Sempet ngerasa konyolnya sih enggak. Karena memang dengan persiapan makan waktu segitu panjang jadi udah kayak bersatu aja dengan dunia imajinasi itu gitu. Udah bersatu dengan oke, gue kayak gini ada selendang panjang jadi gue udah halu aja di kepala gue gitu sebetulnya. Agak delusional ya kamu ya. Sebetulnya harus ada gitu kalau aktor. Kalau terlalu logical semua nggak bisa kayak main imajinasi ya. Dong. Kayak gue nggak bisa nih fokus karena selendangnya benar-benar nggak panjang 10 meter ke depan gitu kan. Bikinnya juga susah sih. Iya gitu. Jadi kalau dari gue nggak ada ngerasa konyolnya tapi lebih ke penasaran ketika karena ini unik banget. Apalagi yang paling gue tunggu-tunggu itu final fight-nya, dimana kayak astagfirullah hampir spoiler. Sorry. Gak apa-apa. Lanjutin aja. Sorry. Itu tujuan saya bawa Anda ke sini. Jadi ada final fight di mana Sri Asih ini fight itu dicampur dengan CGI, dicampur dengan fight beneran dan itu bener-bener kayak wow, aku gak sabar itu banget. Itu fight sama siapa tuh? Sama musuhnya Sri Asih. Oke, berarti ada fight benerannya dengan CGI dan segala macam. Ada CGI juga wow dicampur, jadi iya. Itu climax pointnya tuh. Iya. Aku lebih kayak nggak sabar mau lihat hasilnya aja sih. Endingnya? Udah lama banget syutingnya. Udah lama banget, iya benar ya. Mana mungkin lu inget kan orang cowok kemarin kan bercanda kan. Iya. Ngapain nonton kan? Nah ini dia. Ada campaign yang seru yang dibikin sama Joko Anwar. Dia ngasih trailer nggak ada musiknya. Dia suruh netizen buat milih sendiri musik yang cocok tuh apa menurut kalian gitu kan. Gue input waktu itu We Will Rock You ditolak mentah-mentah. Serius? Nggak bohong. Gue nggak mungkin masukin We Will Rock You karena kan kita Indonesia Pride kan. Terus dari asli We Will Rock You gitu kan. Jadi enggak, tapi gue belum kepikiran. Nah kalau lu, misalkan lu tuh suruh sama Bang Joko, Pev, trailer lagunya apa? Kalau gue masukin Blackpink masuk gak ya? Mungkin How You Like That. Iya kan, bisa kan? How You Like It Like That. Oke, Blackpink boleh lah. Nggak, tapi menurut gue kayak sekarang kan Sri Asih soundtracknya udah pakai Muse yang Feeling Good. Dan itu menurut gue udah pas banget. Tapi gue pun juga penasaran sih sama kreativitas orang-orang di luar sana kira-kira mau bikin ini di mix dengan lagu apa. Justru gue juga penasaran. Tapi dengan sekarang sama Muse kayak udah keren banget. Udah pas banget ya, nyatu ya. Nyatu banget. Sama overall vibe-nya juga. Gua kira itu soalnya Bang Joko bakal pakai yang dari input itu. Iya. Siapa tahu itu dia nemu juga ya dari orang. Ini ada orang Sapit pakai Muse bagus nih, ambil. Enggak, itu kita udah tahu dari awal. Dari awal, dari sebelum trailer jadi tuh udah ada omongan itu. Bang Joko cuma mau lihat kreativitas kita aja. Iya, tapi salah satu favorit gue yang gue pernah lihat itu adalah tahu kan bioskop zaman dulu yang posternya masih dilukis-lukis. Ada orang, tapi mungkin dia nggak maksud nge-submit
untuk poster Sri Asih kali ya, tapi ada bioskop di mana gitu yang dia bikin gambar Sri Asih yang masih pakai lukisan tangan gitu. Sempet lihat, Iya keren banget gue kayak wah. Oh jadi dia gambar itu sebenarnya buat menayangkan kan? Untuk menayangkan untuk coming soon-nya gitu. Tapi Iya. digambar malah itu yang lu suka. Gue suka banget yang gitu, tapi banyak banget yang lain, ada yang vibes-nya dibikin retro. Keren. Nah Sri Asih nih, Sri Asih kan seorang superhero. Kalau lu punya nggak favorit superhero tersendiri? Ada Siapa? Catwoman. Catwoman. Iya. Kenapa tuh? Menurut gue Catwoman itu elegan dan tenang tapi lincah tenang tapi dan menggigit gitu. Jadi ya dulu tuh waktu zaman MSN MIRC gitu nama gue tuh langsung ketahuan umur ya. Lo sempet nggak? Nggak. MIRC nggak? MSN masih. Iya. Jadul banget ya tuh malu deh. Nama gue tapi it was cool back then. Iya. Nama lu apa? Pevita Catwoman. Iya. Pas banget waktu itu gue Marlo Batman. Seri. Oh, ya jangan bilang ya. Gampang percaya dah lu. Pevita Catwoman. Gue suka Catwoman. Iya. Tapi lu suka kucing? Gue suka kucing tapi gue alergi kucing. Gue suka binatang overall sih. Gue alergi. Tapi kucing gue alergi. Tapi gue ada anjing. Oke. Kalau lo superhero pilih siapa? Sri Asih ya? Bener. Boleh. Karena menurut gue tuh dia kayak woman empowerment. Oke, Beres. Iya. Beres bitch banget ya. Kayak nyet, maju nyet gitu ya kayak. Naon sih A? Lu in frame sih gak boleh. By the way ini siapa mantan lo ya? Lu gila lu ya? Iya ya? Enggak. Mantan gue gak mungkin ada, tapi bukan. Bukan. Intermezzo. Sorry. Oh tadi lu nanya gue kalau suka superhero siapa? Indo apa luar? Dua-duanya deh. Indo udah pasti Sri Asih dong. Oke. Ya kan, karena lagi film lu kalau waktu itu Gundala, gue suka Gundala. Kalau yang promo orang lain, Gundala. Iya. Waktu itu ya. Loyal juga ya? Banget ngikutin aja kita kan, mata yang bayar. Kalau luar Spider-Man deh. Karena dia kan kayak blow on gitu kan. Jadi atau Deadpool mungkin ya. Love banget. Best, iya. Paling konyol tapi beres. Sri Asih top. Next question. Kalau jadi superhero, tadi kan lu pengennya jadi Catwoman. Tapi kalau lu tiba-tiba didatengin sama Profesor X gitu. Iya. Gue mau jadi superhero nggak? Lu mau superhero-nya punya tenaga apa bro? Ngomongnya gitu ya? Iya kan dia ngeret gitu. Oke. Bang udah gue bilang setengah aja. Ya. Lu mau jadi punya tenaga apa? Superhero. Kalau gue superhero, gue mau punya tenaga ini, superpower gue ini yang bisa pindah dari tempat ke tempat. Bisa naik kereta juga bisa. Oh iya benar. Gojek. Apa tadi mas namanya? Teleportasi. Kok gue malah mau ngomongnya gara-gara kereta, gue mau ngomong transportasi. Teleportasi. Gue mau bisa teleport. Kenapa? Jadi gue bisa ketemu orang-orang yang gue sayang anytime. Jadi misalnya kayak gue lagi promo luar kota, gue mau ketemu orang yang gue sayang, gue tinggal kayak hai, terus itu kayak bye gitu. Atau misalnya gue lagi interview gini terus. Sorry kan lu superhero nih, masa lu pakai tenaga lu buat hi-bye-in orang? Oh iya ya. Lagi fighting crimes. Oh iya, nggak boleh ini ya, nggak boleh jadi personal ya, harus untuk. Ya udah. Misalkan lagi ada di mana gitu, sebuah tempat yang gue harus kesana. Kalau misalkan gue terbang kan makan waktu dong, walaupun kecepatan cahaya. Tapi kalau gue teleportasi gue, hey berhenti gitu. Instan gitu ya? Instan. Oke. Tapi kalau cuma teleportasi gue gak punya tenaga lain sama aja bohong. Iya sih kayak, hey berhenti, sorry. Teleportasi lagi. Iya. Berarti kuat tipis lah ya. Iya. Kuat dikit. Bisa. Gak mau punya ini, baca pikiran? Enggak ah. Kenapa? Takut ya? Takut orang gue. mikirnya apa? Enggak sih, gue aja sama pikiran gue suka pusing sendiri. Sekarang gue suruh mikirin pikiran orang. Benar. Kamu cocok tinggal di Jaksel. Ya, oke. Berarti pengen punya teleportasi. Itu kalau kamu jadi superhero. Yes. Tapi kalau kan superhero atau pahlawan lah kita bilang. Pahlawan kan nggak harus selamanya itu dia punya
kekuatan super extraordinary Iya. kan. Kita juga di hidup punya pahlawan masing-masing. Iya. Nah, buat Pevita pahlawan kamu siapa sih? Harus satu lagi ya. Harus satu, kalau orang Iya. tua bilang parents curang. Ya udah, sebetulnya pasti kita nyebut, Pasti. kalau gue pasti nyebut nyokap gue gitu. Oke. Tapi satu orang lagi yang setelah nyokap gue bisa bilang nenek gue sih. Oke, kenapa? Nenek gue tuh definisi perempuan hebat yang dia sekarang umur 83, 84. Dia masih nyetir, dia masih gardening, dia itu detail banget sama apapun yang dia lakukan. Tapi at the same time dia tuh nggak ngambil excuse apapun untuk nggak bisa melakukan sesuatu. Dan dia habis les untuk ngambil kelas smartphone. Jadi sekarang lucu banget. Jadi sekarang dia tuh lagi kayak yang kelas smartphone. Iya. Jadi diajarin ya. Setiap gue live Instagram dia akan kayak muncul terus komen-komen gitu. Terus gue kayak oke, berarti kelasnya berhasil, good for you gitu. Tapi itu maksudnya sekarang ya, cuma di masa mudanya dia itu bagaimana dia bisa sampai di titik sekarang itu dia went through a lot of ups and downs yang menurut gue kayak nggak semua orang bisa gitu. Bahkan sampai di umur dia sekarang itu masih punya challenge yang dia tetap bangkit, tetap kuat gitu. Dan itu menurut gue sangat inspiring banget, karena gue aja kadang kayak bisa mager, kayak ada hal gini kayak gitu ya. Iya. Kalau 84 ntar gue nggak gitu kali. Ya, 84 langsung kayak Iya. jogging nih, gitu kayak. Iya, nenek gue tuh hyper functioning banget. Berarti nenek lu adalah sosok Sri Asih untuk. Bukan lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita ke segmen selanjutnya. Iya. Kalau bisa deskripsikan, summarize, Oke. Sri Asih itu Oke. siapa? Oke. Dan apa? Dan kenapa? Dan lawan siapa? Jangan, Oh, itu nggak enggak usah ya. di spoiler, jangan. Oke. Tapi lawan siapa? Nanti apa sih ini gue ceritain. Oke. Oke, jadi di film Sri Asih ini gue sebetulnya kan berperan sebagai Alana. Dan Alana ini mencoba untuk mengendalikan emosi dan kemarahan yang ada di dirinya. Dan dalam journey itu dia menemukan jati diri dia sesungguhnya. Simpelnya seperti itu. Dan sebetulnya gue ngerasa bahwa even dari sinopsis itu, dari summary itu, kita semua ini tuh sebetulnya our own version of superhero dalam cerita kisah kita sendiri sih. Karena setiap orang pasti punya, setiap orang pasti punya challenge-nya, tapi Indian itu bukan challenge-nya apa, tapi gimana kita bangkit dari situ. Dan gue ngerasa relate sama Sri Asih dari sisi itu. Oke, itu adalah summary Sri Asih. Buat kalian yang mau tahu lengkapnya, langsung aja tonton di bioskop. Sebenarnya ya, Pep, yang mau tahu tentang film itu krunya. Oke. Kalau gue pengen tahu tentang lo. Oke. Naturale. Bisa. Lanjut. Oke. Jadi Pev, Laki dong. laki pasti harus, laki tentara harus hitam. Siap. Siap. Siap gitu. Gue lihat di postingan Instagram lo nih, Iya. lo show your muscles. Iya kan, you've been working out, you look fit, you look happy and great and in a very good shape kan. Iya. Lu tuh ingin mengajak wanita untuk jangan malu dengan otot kalian atau kayak, gue berotot yo. Sebetulnya lebih gini sih, journey gue ngebentuk badan ini itu amat sangat sulit. Nggak gampang. Banyak pengorbanannya, banyak prioritas yang harus diubah. Walaupun memang sebelumnya kan untuk karakter, tapi setelah itu akhirnya gue lanjutin aja karena kayak berhenti ya? Karena nggak ada film, lagi belum ada project berikutnya. Tapi lagi nggak buru-buru. Project berikut apa? Itu nanti. Setelah ini. Tapi karena memang setelah itu masih ada waktu, belum masuk ke project berikutnya, jadi gue kayak yaudah deh gue sekalian aja gitu. Dan ngebentuk badan itu sangat challenging karena banyak yang harus diubah, pola kehidupannya, lifestyle-nya, prioritas, pola pikir. Stres tuh juga bikin gak jadi otot loh. Pantes, lihat. Gitu, karena lo stres berarti ya? Depressed ini.
Kelihatan kan? Ya udah kalau gitu nge-gym biar happy. Benar. Ya. Terus ganti pola pikir biar kayak lo. Nah, tapi itu juga gue belajar sambil ongoing sih. Dan kebetulan gue tuh dilatih sama bodybuilder juga. Oke. Namanya Mas Hence, gue manggilnya Shifu. Shifu. Gitu. Dan karena proses itu sangat tidak gampang, sangat challenging. Dan begitu gue udah punya, ya gue mau bangga dong Iya, gitu. benar, oke. I work so hard for this gitu. Walaupun memang bukan semua. Ada beberapa orang yang akan selalu komentar kayak, cewek bagusnya tuh gak berotot. Dalam hati gue kayak, semua cewek juga pasti punya otot kali. Iya, Cuma benar. kayak, Namanya kan manusia kan itu. namanya manusia pasti Pasti punya punya. otot untuk lo bisa Laki-laki bergerak. kalau jangan berhidung gitu, aneh. Iya gitu. Nah, kayak cewek tuh nggak pantas berotot atau oke mungkin lebih spesifiknya di gue cewek tuh nggak pantas muscular kayak gitu, kayak jadi nggak cantik, jadi nggak ini, jadi nggak itu. Terus gue kayak mikir kayaknya udah nggak pantas deh mengkotak-kotakan arti definisi cantik. Dimana mungkin zaman dulu di Indonesia cantik itu adalah putih, kurus, rambut lurus, rambut hitam gitu. Nah menurut gue sekarang cantik itu adalah ketika kita bisa nyaman dengan diri kita, happy dengan diri kita, dan kita dari situ timbul rasa percaya diri dan itu yang bikin kita cantik. What's the point of having the look but you don't have that confidence inside you gitu. Words Kayak of the day banget lu. gitu ya. Words of the day apa? Nggak jadi malu. Itu benar keren, itu benar keren. Iya maksudnya kayak Point. menurut gue kayak semua orang itu cantik. Kalau misalkan cuma stereotype dari apa yang katanya cantik itu seperti ini, tapi lo nggak ngerasa nyaman sama diri lo nggak ngerasa happy. Badan lo tuh vehicle lo, itu aset terbesar lo yang harus lo rawat, yang harus lo jaga, yang harus lo bikin happy. Bikin happy diri lo sendiri dulu gitu. Karena beauty comes from Within gitu. Dan kita udah mulai finishing each other sentences. Artinya apa nih? Sorry Beb, Batuk udah bareng. Batuk tadi udah bareng kan? Iya. Heeh. Apalagi yang mau bareng? Pusing gua. Boleh kata tetap mata gak sih kalau ngobrol sama dia? Aduh. Nanti FM ya. Iya. Oke, lu sendiri kan nyadar gak kalau lu disebut sebagai body goals cewek-cewek zaman sekarang? Pef tuh body goals. Kalau buat laki-laki, girlfriend goals sih. Loh, Lanjut. jadi malu gue. Sama. Ini gue blushing deh. Aduh, lumayan. Boleh kasih. Oke, Body goals, Pef. body goals. Kalau misalkan ada orang yang bilang gitu, terima kasih sih, lebih ke terima kasih. Tapi memang untuk sampai ke sini itu melalui journey juga. Jadi gue juga ada sekumpulan teman-teman gitu yang kayak kita suka sharing untuk bisa jadi lebih baik lagi dalam sisi stamina, olahraga, badan dan juga kesehatan, dan itu juga bikin jadi termotivasi untuk lebih baik. Jadi kalau misalkan ada perempuan-perempuan lain ngerasa gitu, wah dengan senang hati yuk kita bareng-bareng menginspirasi satu sama lain, karena namanya hidup semua naik turun, akan ada juga momen dimana gue ngerasa kayak aduh gue malas olahraga deh, terus gue ngeliat ada orang yang kayak kak gara-gara kakak aku turun berapa kilo gini-gini, terus gue jadi kayak wah terima kasih lu juga ngomong kayak gitu, lu juga menginspirasi gue juga jadi pengen jadi lebih baik. Jadi itu tuh apa ya, saling berdampak sebetulnya. Kalau misalkan ada yang bilang terinspirasi, sebetulnya gue juga terinspirasi dari willingness mereka untuk ingin keluar dari zona nyaman dan jadi lebih baik gitu. Jadi belakangan ini sibuknya di gym aja? Atau kayak ada syuting lain gitu, atau upcoming film atau project apa, kayak series gitu apa? Gym di keyboard. Gym di keyboard? Lagi main game. Gamer. Iya. My guy. Itu gue baru mulai. Berarti main game gak berhenti nih? Baru mulai lagi. Jadi kan kemarin pas Riasi gue break. Oke. Jadi gue nggak tetap main once in a while, cuma kayak agak rusty aja ya. Iya, nah sekarang gue udah mulai main lagi, mulai nyoba. Tapi gue juga ada project terbaru. Ada project terbaru. Ih, spill the tea dong, sis. Belum tahu. Tapi something different lagi. Something different Iya. lagi. Lu mau jadi pro player ya? Nggak tahu. Maybe, I don't know. We'll see. Iya kan, nggak tahu kan. Oke, emang sekarang lagi main game apa? Valorant. Lu tahu nggak sih, gue tuh profesional di Valorant.
As in I get paid for playing Valorant. Serius. Serius. Ya udah, gue baru mulai Valorant. Gue kalau emang bener lo nyampe dibayar dipercaya Valorant. Pressure gak? Kalau gak percaya sih. Enggak, gue percaya. Tapi kalau gitu gue kasih lo tanggung jawab. Lo harus bisa bikin gue jago juga di Valorant. Bisa gak? Gue kasih lo challenge. Di agama gue ya, Pev ya, ada yang namanya talenta. Nah, talenta itu apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Oke. Kalau aku kan nggak tahu Iya. talentanya apa. Iya. Mungkin main film aja gitu kan. Tapi aku nggak tahu sejago apa, makanya Oke. kalau kita bisa main bareng. Ya udah, Iya. kita mabar dulu berarti. Ih, gila mabar, Bray. Ngabrut, Jo. Cakep-cakep ngomongnya mabar. Main bareng atau Main makan bareng. bareng. Kata siapa mabar main bareng? Bisa aja mabar kan makan bareng. Iya, lu ngajak gue makan. Air putih gue mana ya tadi? Aslinya nyala gak sih? Gue Beb? keringetan. Ih, sama lagi. Pusing, Iya. pusing banget. Oke, berarti game terus jalan, Iya, nggak berhenti. kemarin break, sekarang baru mulai lagi. Karena sekarang baru ada waktu lagi. Berarti perpindahan dong ya, lu dari main PUBG. Iya, ke Valorant. iya, Dari begini jadi pakai keyboard sama mouse. iya. Karena awalnya gue main CS. Main saya. Iya, jadi dari Tahu nggak CS sih gue profesional di Counter Strike. dibayar juga. Bayar juga. Gila. Apalagi sih yang lo lakukan gua gak kurang dibayar, apa sih? coba deh. Lo kayaknya multi talenta, God skillful gifted banget. talent gua. Gila, gila. Gue perlu belajar nih. Shifu. Jangan panggil gue sih, itu tuh coach body build Nah, kita. Nantinya. bisa. Ya, nah penasaran aja aku. Iya. Aku tuh penasaran aja. Seorang Pevita Pierce. Ini kayaknya dia yang kepo nih, yang nulis yang kepo. Pernah nggak sih pesan makanan Heeh. di aplikasi ojek online, Iya. tapi kamu yang ngambil sendiri Gojek ya? Jarang lah ya, artis seperti ngambil sendiri jarang karena kan biasa cuma order di rumah. Setiap hari pasti ada sih order apa, tapi yang nerima bukan gue gitu. Ada nggak biasa ojol-ojol yang kalau misalkan ngelihat lu kayak, anjir, Oh, pernah di luar kota ngeojolin sebuah produk. Nah, terus habis itu sebuah barang. Terus pas datang gue yang terima karena kebetulan gue juga lagi di lobby oke gitu. oke. Dan itu masnya kayak ya udah. Mbak, Foto Pevita foto ya. Iya. Ya udah gitu aja. itu kenapa Betul. sih Gojeknya cengar-cengir tuh sepanjang perjalanan? Iya. Anjir, aing mimpi apa anjir gitu. Ini kota mana ya by the way? Kan gue langsung ini gue bikinnya Bandung, aja Bandung, ya. iya. Jadi kayak, Lupa kalau nggak salah Jogja apa? oh Jogja, Iya. Jawa berarti. Jawa ya. Wah, ayu kabeh cok. Itu kasar nggak sih? Tergantung kan dia ngomong sama temennya. Oh iya, oke. Wah, aku ketemu. Gue kira ngomong ke gue nya gitu. Oh, enggak. Enggak. Ketemu Gojek sama temennya. ya? Oke. Kan dia di jalan udah cengar-cengir gitu kan. Oke. Oh, ayu kabeh cok. Gitu. Oke. Bisa. Mungkin gitu. Nah Pep, Ah. ketakutan terbesar dalam diri lu. Ketakutan terbesar gue cuma ngerasa gue paling nggak mau ngecewain diri sendiri sih. Itu aja. Dalam hal apapun gue selalu ingin berusaha memberikan yang terbaik, tapi gue nggak mau mengecewakan diri sendiri. Tapi pernah terjadi nggak? Lu Pernah. mengecewakan diri lu? Pernah. Dan nggak mau lagi? Nggak mau. Mau terus ngasih yang terbaik aja dalam apapun, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam relationship, human to human interaction, dalam sebisa mungkin. Ya berarti tapi kan when you hit rock bottom, Ya, is the only way to go is Up. iya kan? gue Up again, again. up. And then now you are here, Yes, very yes. sebutin. Jangan deg-degan gitu, gue juga jadi Enggak, gak ini ada deg-degan. dua pertanyaan yang Oke. sebenarnya bagus, cuman gue harus Oke. pilih salah satu. Oke. Nih deh, sebutin satu kejadian yang jadi titik perubahan terbesar sepanjang hidup. Sepanjang hidup, gue bisa bilang karakter Sri Asi ini. Wow. Jadi sebelum gue dapet karakter Sri Asi ini, gue lagi di fase yang unhappy. I was very unhappy with everything. Kayak, oke, gue punya, alhamdulillah basic needs gue semua ada, mau makan bisa, atap ada, baju ada gitu. Badan sehat, tetapi secara di dalam sini gue tuh nggak sehat, nggak positif. Misalnya gue nggak harus positif juga sih, tapi Maksudnya sektik gak?
up there. Iya gitu dan aku tuh gak bisa. gue nggak tahu sih mau mulainya dari mana, tetapi kayak karena begitu banyak faktornya, begitu banyak aspeknya, overall gue ngerasa gue bukan di tempat gue seharusnya gitu, secara kepala, pikiran, secara jiwa gue juga. Dan dalam journey Sri Asih ini gue belajar banyak, dan dari perubahan lifestyle itu ternyata semua tuh diubah dari little things saja. Dari berubah lifestyle, pikiran gue mulai berubah, perspektif gue mulai kebuka. Jadi habit ya. Jadi habit, dan ternyata ketika gue under pressure itu momen-momen terbaik dalam hidup gue. Karena untuk ya kayak lo bilang, untuk lo naik lo emang harus turun dulu gitu. Kalau hidup cuma mau enak-enak aja itu lo harus khawatir. That's not living. Bisa dibilang gitu. Oke. Itu dulu seputar yang tentang hidup kamu. Iya. Nanti sisanya aku cari tahu lewat WhatsApp. Bisa. Sekarang kita main, Pep. Main apa? Kamu mau main apa? Akal. Aku mau apa-apa. Oke, kita bakal main game yaitu What's Inside Your Bag. Tapi sebelumnya gue mau cari tahu dong. Lu kalau milih tas sukanya yang banyak kantong apa dikit kantong? Banyak kantong. Kalau bisa yang gue tuh kalau milih tas pokoknya yang tahan banting aja, yang kuat buat perang aja. Karena gue adegan gue dalam satu hari tuh bisa banyak. Bisa kayak, misalnya satu hari oke, gue ada interview, habis itu tiba-tiba gue main tenis, terus harus ini. Jadi kalau orang yang suka ini gak sih, koleksi tas gitu? Apa koleksi mantan? Astagfirullah. Itu jadi trofi gitu agak kayak 2 tahun, 3 tahun gitu. Trofi. Di rumah. Janganlah. Sakit perut terus nanti liatnya. Bener. Kenapa emang? Enggak apa-apa. Who hurt you? Lanjut, tas, punya koleksi. Tas, kita ngomongin tas. Ada beberapa tapi sukanya yang memang gue kalau pilih tas yang emang gue suka aja sih, nggak terlalu ngikutin yang kayak tren gitu. Tren gitu, nggak, yang memang personally menurut gue ini emang gue suka. Kayak misalnya lu suka tas Chanel gitu, tapi ada versi yang ini gue nggak suka, ya nggak usah beli. Iya, nggak usah gitu. Jadi, gue pernah sekali nyoba kayak, yang ini lagi hype, gue beli gitu. Terus yang nggak pernah gue pakai juga ini. Karena lu nggak suka. Karena gue kayak ya bukan gue gitu. Jadi yang lu pakai cuma yang lu suka. Iya, gue suka yang basic aja sih biasanya. Kayak basic aja, yang penting memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan gue gitu. Kenapa Jakarta Gear lu? Karena gue suka tas. Tas kan, yang pas lu suka lu pakai. Muat banyak. Barang wajib yang harus ada di tas. Barang wajib yang harus ada di tas. Keluarin dulu yang wajib dulu. Jakarta panas. Jakarta ya panas. Nggak harus Jakarta sih, kemarin promo keluar kota panas. Kacamata. Cewek cakep ini disakitin gila kali ya. Cengar-cengir, bentar lagi sayang lo, hati-hati. Bener, sunglasses jadi harus ke mana-mana. Iya. Lu minus gak? Enggak. Itu nanya, matanya minus gak? Enggak, gue kira kelakuannya. Itu udah pasti enggak. Itu pasti enggak. Gitu kan? Enggak. Oke, sunglasses penting. Iya. Oke, kita sekalian buka deh, what's in your bag? Sunblock. Iya. Karena gue suka tiba-tiba, kayak gue bilang, tiba-tiba gue habis kerja, gue main tenis, atau gue ke gym, atau gue olahraga outdoor. Harus ada ya. Liner. Naon? Buat gigi. Oh, buat gigi liner. Iya, okay, liner. Ya. Lo pakai behel nggak dulu? Pernah pakai. Lo pernah pakai. Nah, ini gue pakainya gitu ini. Gue pakai nyong lagi dah gue. Nah, lo pakai ini deh. Udah kayak jualan nggak gue? Iya. Coba deh ini liner. Apa nih TikTok live jualan? Iya, terus Oke, liner. lipstick yang nggak pernah dipakai juga. Lama gak pernah pakai? Lupa. Terus lo pakai lipsticknya di mana? Karena lumayan awet lipstick gue, jadi kayak ya bawa aja deh buat jaga-jaga. Ini keluarin juga. Oh iya, boleh, lipstick yang gak pernah dipakai kita keluarin ya. Oke, terus giveaway apa giveaway? Giveaway. Yeah. Ini semacam kayak P3K gitulah. Oke, Pevita. Buat mah. Habis itu buat kuku. Buat kuku. Coba lihat kuku lo.
Lo gigit kuku ya? Nggak boleh. Coba Ini. bukan nggak gigit ya. Ini buat tenggorokan, sakit tenggorokan. Oh iya baru ingat. Gitu, ini buat sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Sore throat. Mana aja gue cari. Sorry, ternyata di sini. Terus obat alergi, Alergi apa? debu, Oke. debu, asap, alergi. Terus painkiller buat kalau Kamu penyakitan ya? enggak, In case. lo masih 26, nanti lo udah di atas 28, 29 lo harus siap siaga. Buat jaga-jaga aja karena kan apalagi aktivitas jalan terus kan. Misalnya promo kesini ke situ daripada tiba-tiba di tengah jalan ini harus beli obat ini atau ini Situ gitu. dulu, mampir dulu. Iya, iya. Sedia payung sebelum Itu sebelum hujan, aromaterapi. aromaterapi. Ini apa? Lol. Enak banget. Enak ya? Enak banget. Panas Iya. nggak kalau dikasih situ? Enggak sih. Enggak. Cuma ini biasa kalau tadinya pakai masker di dalam masker. Jadi wangi ya. Jadi agak mentol-mentol gitu. Apalagi ya? Kecilnya baik banget. Banyak banget ya. Iya perintilannya. Jadi kalau ganti-ganti tas tinggal ininya aja. Yang dibawa Iya, terus kunciran-kunciran sama jepit bulu mata. siram, dan bulu mata. Iya. Oke. Ini ada nama Pevita, ini kado Natal dari bokap. Oke. Apa dari nenek ya? Ini kado Nanti Natal. tanya ya. Iya, nanti tanya ya. Iya. Coba. Gitu, ini Oke, P3K. P3K. Terus perfume, Parfum. terus dompet. Jangan. Jangan. Ada apa Ran. isinya emang Kak? Apa? Ada apa aja isi di dompet? Nggak ada apa-apa. Masa? Bentar. Kalau kepepet gimana? Cash Nah. maksudnya banyak. Oh ada foto. Foto siapa mantan ya? Oh mantan. Enggak, Pacar. enggak, Siapa? enggak. Ih, jangan. Jangan malu. Oke, Pevita punya Polaroid, ada tiket pesawat, Ya pesawat, KTP, sertifikat vaksin. Lu gak punya cash, HP. Pev? Hah? Lu gak cash? Enggak, Oh, lu tipikal cewek yang gak megang cash ya? enggak. Dan debit gue lagi ini, lagi ke bawah, Bermasalah. lagi ketinggalan di ini, luar negeri gitu. Kenapa? Ini lucu banget. Jadi ini Oke. ada kemarin ada orang ngikutin gue. Terus habis itu nyetopin gitu kayak dia bilang, Pevita gitu. Terus kayak, kamu Pevita Pierce ya? Iya, kenapa? Oh saya temen papa kamu, ini kartu nama saya, salam buat papa kamu ya, terus pergi udah. Ini teman papaku juga. Serius? Serius. Serius? Iya. Serius gak? Emang lu gak kenal? Serius? Serius. Demi Allah? Kristen. Oh iya. Demi Jesus? Gue mau iya, tapi kan gak enak. Demi Jesus? Iya, kayaknya ya. Nanti gue tanya ya. Iya. Saya ingat gue pernah Gitu. kerjanya apa dia? Lah. Lu Keren jadi banget. di stop di tengah jalan kaget banget. Terus dia kayak, iya mama papa kamu kenal saya, salam ya gitu. Kayak, oh iya. Tapi gak di tengah jalan lampu merah juga sih. Iya sih. Ya gak apa-apa, mungkin dia kapan lagi gue mau ketemu orang tua lu lagi Iya. gitu. Sekian. Oke, tas udah? Udah. 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 Nggak ada lagi. Terus segede gabon isi segini doang. HP sponsorin nggak? Susu gigi. Loh, terus gigi bawa-bawa. Kayaknya itu gak sengaja deh, Udah nggak keselip. ada gigi. Ini, semua tas pasti gue taruh ini. Oke, ini buat anti Buat biar gak berjamur. nggak berjamur. Iya. Udah kosong. Tadi ada foto Polaroid satu apa? Jangan, Oh jangan, jangan. nggak boleh. Gak boleh. Foto apa? Jangan. Kasih lihat ke semua. Gue keringetan banget Iya, ini. gawe pegang banget. Jangan. Nggak boleh guys. Personal. Personal. Makanya di dompet kan. Iya. Itu kan kartu namanya. Tanggal Jangan tayang bilang Sri Asih. siapa-siapa nah. Iya. Kan gue bilang jangan bilang-bilang. kan Soalnya maksudnya drugs. Astagfirullahaladzim. Kan drugsnya supaya di sini. supaya aman malah nyari yang salah. Kan drugsnya di Oke sini. udah, cuma ini barangnya. Nih, biar nggak sakit perut. Thank you bro. Ya. Setengah apa satu nih? Jatuh. Iya dah.
langsung perut lo aman seharian. Gitu ya. Iya. Milan anjing. Makasih ya Pev Milan. Terima kasih banyak. Udah nih. Nih udah bisa gue bahas masukin. lagi nih. Udah bisa gue masukin. Boleh. Oke. That's what she said. Oke guys, jadi segitu aja ngobrol dengan Pevita. Gue gak tahu kenapa dia keringet dingin. Ada foto apa di balik tas itu akan menjadi misteri seumur hidup kita. Tapi Pevita terima kasih udah datang. Terima kasih Apalagi show. banyak. Terima kasih. Oh, di balik gue sambil punya Milanta. Kalau Ini keinget zaman kuliah, Heeh, Milanta sama nasi biasanya. iya. Kesian banget sih. Emang gak pernah ya? Gak pernah lah. Lo serius pernah? Ah, kalau masa-masa genting mah apa aja kita lakukan ya. Oke. Terima kasih Pevita. Terima kasih Senang banyak. berbisnis Sehat dengan selalu. Anda. Senang sekali bisa diundang ke sini. Oke, guys, jadi itu adalah wawancara bersama Pevita Pierce. Kalau kalian pengen part 2-nya, Ya kita udah deh. tim kapan lagi? Gue kasih tahu deh fotonya. Iya ya. Gak apa-apa, malu aja. Gak malu sih, cuma kayak Apaan sih bohong, ini kan foto yang di dalam tas iya, itu. kan gue ngasih tau yang dalam sini. Oh iya benar. Iya itu fotonya. Foto sama keluarga ternyata malu Pevita. Masih muda ya soalnya. Enggak, ini precious aja untuk hal yang sangat precious. Gue gak mau terlalu. Mau gue beli tisu nggak? Keringetan banget ya. Gue keringetan lagi, sorry ya. Gue keringetan banget. Gua nggak maksud lo. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lu foto keluarga lu. Iya, ini nyokap sama kakak gue. Foto keluarga kita. Oke Pevita, terima kasih sekali udah mau datang ke Kapan Lagi Show. Sama-sama. Senang sekali bisa berbincang bersama. Seneng banget bisa diajak seru-seruan di sini, dibikin Emang. deg-degan juga, tapi Iya. menyenangkan. Gue boleh lap keringet terus gue masukin kantong terus gue jual di eBay gak sih? Nggak ada yang beli deh kayaknya. Gue yang beli lagi. Ya oke, buat kalian yang nonton di rumah jangan lupa buat subscribe ke channel Kapan Lagi Show. Gue tahu namanya, gue tadi cuma lihat buat memastikan lampunya nyala apa enggak. Lalu di YouTube kapanlagi.com ya, itu selalu akan ada tayangan di sini. Kalian juga jangan lupa buat follow sosial medianya kapanlagi.com untuk dapetin beragam update dan informasi seputar entertainment dan melihat saya lagi kalau saya dikontrak lagi setelah ini. Bilang bye-bye, Pak. Bye. Bye.